Lebah tak melulu soal madu, meski untuk mewujudkannya butuh perjuangan ekstra sejak awal pencarian. Bersama Pak Kacip, saya berburu sarang lebah di hutan. Melihat dari jauh saja saya sudah ngeri. Meskipun kecil, tapi sarang itu penuh dengan lebah. Pak Kacip siap? Siap. Siap, bismillah yuk. Wow. Sudah pekerjaan sehari-hari bagi Pak Kacip untuk memanen sarang lebah. Hampir setiap hari ada saja sarang yang beliau dapatkan. Memotong tidak sampai pangkalnya adalah kebiasaan Pak Kacip untuk memelihara lebah agar kembali lagi. Demi menjaga hutan dari kehancuran dan juga kerusakan, justru menjadi cara paling alami untuk keberlangsungan hidup hutan dan penghuninya. Ini hasil yang didapat sama Pak Kacip. Sayangnya sudah tua, tapi memang bicara gitu yang emang lagi tidak musim juga untuk madu. Memang hari-hari ya Pak ya? Iya. Hari-hari ambil Ya, madu. ambil lebah ya di air sengat. Kadang-kadang. Kadang enggak. Tapi kalau saya lihat Bapak di antara semua liputan madu saya nih, Bapak yang paling ekstrim nih, nggak pakai tangan panjang, nggak pakai pelindung apa-apa. Cuman pakai ikat kepala. Warna pink nih, matching. Lain kali mungkin sepertinya saya entim nih harus pakai ikat kepala warna pink juga. Jadi begitu lebah lihat, oh teman, nggak dientup. Keren Pak, terima kasih banyak loh Pak udah diajak lihat. Tak dapat madu bukan masalah. Belajar dari usaha yang telah berlangsung lama, masyarakat di Pare sudah mengenal Birex atau lilin yang berasal dari sarang lebah. Lilin lebah merupakan salah satu polimer yang paling tua pemakaiannya oleh manusia. Terbukti dengan ditemukannya lebah lilin di makam Firaun, kapal Viking, dan reruntuhan Romawi. Tetapi olahan sederhana ini sudah menjadi primadona sendiri bagi industri kain kecantikan dan spa. Ini nggak boleh digeser, nanti pecah. Nah, kelihatan kan? Sudah mulai mengeras sedikit walaupun bawahnya masih cair. Nah, jadi ini kira-kira ada sejengkal lah nih. Di ember ini 1 jengkal yang tadi sudah kita saring. Nah, itu akan mengering. Nah, setelah mengering kalau kuning-kuning itu nanti jadinya akan seperti ini. Nah, nih lilinnya begini. Jadi lilinnya di bagian atas, di bawahnya itu air dan kotorannya. Tapi itu tidak bisa langsung kita proses untuk dicetak karena harus didiamkan dulu 1 hari 1 malam. Nah, ini lihat bentuknya kayak Gouda cheese. Iya kan? Kayak keju. Selain bisa juga dimanfaatkan untuk batik, malamnya batik. Tapi kalau misalnya untuk diproses jadi lilin aromaterapi, nih. Nah, dia dipanaskan lagi, yang sudah bersih, lalu tinggal dimasuk ke dalam cetakan-cetakan seperti ini. Nah, kalau misalnya dilihat yang masih bertahan lama, kayak gini, lilin lebahnya ini. Kalau misalnya dilihat juga dia punya cahaya, dia punya pijar itu lebih tenang, lebih stabil dibandingkan dengan yang parafin tuh lebih marak, berapi-api. Dan yang ini memang ada aroma khusus. Aromanya manis. Jadi ya itu tadi, memang sarang lebah itu kan memang sistemnya diperas begitu, jadi memang masih ada mengandung propolisnya juga. Makanya lazim digunakan untuk lilin aromaterapi ya karena itu masih mengandung zat-zat yang baik dari sarang lebahnya. Teh atau Camellia sinensis menjadi salah satu komoditi yang tumbuh subur di sepanjang daerah pegunungan berapi Pulau Jawa dan Sumatera. Tepatnya di ketinggian 200 hingga 2000 di atas permukaan laut. Nah, ini di sini terkenal dengan pembuatan teh kejek. Nah, yang unik adalah proses pembuatannya itu harus diinjek-injek. Tapi nanti, ini sekarang kita kumpulin dulu pucuk-pucuknya. Nah, pembuatan pucuknya itu sendiri yang diambil, seret. Daun pertama, daun kedua, daun ketiga. Di daerah Garut, Jawa Barat, teh telah ada sejak tahun 1827-an. Di Kecamatan Cigeduk, Garut, masyarakat desa Sukahurip secara turun-temurun mengusahakan teh sebagai sumber penghasilan. Area seluas 1 hektar ini mampu menghasilkan 300 kg teh sekali panen.
Pengolahan teh kejek telah dilakukan masyarakat Cigeduk Garut hampir 100 tahun lalu. Alat dan cara pengolahannya tetap sama sejak diwariskan oleh para leluhur teh kejek. Nih, jadi memang benar kalau tadi Bapak bilang di layuan. Benar-benar layu, kering seperti lalapan. Wanginya udah kecil Bapak. Nah, nih. Makanya kejek itu harus pakai sepatu ya, Pak? Sepatu. Karena alasan hygiene sama alasan permintaan dari konsumennya biar nggak geli gitu. Padahal sebenarnya yang bagus itu Bagus tidak pakai sepatu. kalau misalnya udah ahli kayak Pak Os tuh ada ritmenya, ada gerakannya. Kayak nari ya Pak Os ya? Iya. Ini dari tadi saya stagnan, nggak gerak-gerak sini aja. Kok nggak turun-turun nih Pak punya saya nih? Salah. Ini salah apa benar? Salah. Baiklah. Kenapa sih diinjak-injak? Kalau misalnya dilihat pertama-tama nih kelihatannya ini dia punya getah luruh. Jadi ini semuanya nih di bawah sini nih getah semua. Dan sebenarnya untuk proses sortir awal, batang-batang besarnya pada copot-copot nih di sini. Wow. Nah, makanya dia ada ini pegangan. Ini seksinya. Ini dia oven raksasanya. Nah, ini fungsinya untuk biar mengkeringkan lagi. Ini diratain ya Pak Os ya? Ini saya bilang masih tradisional banget semuanya. Nah, ini nih yang saya bilang proses garangnya. Ini kayak oven raksasa ya Pak? Iya, garang. Kalau kata Pak Os, oven mah buat kue Neng. Iya. Nah, ini sebenarnya dia kan basah karena getah. Iya. Jadi ini diasapin begini biar getah-getahnya hilang. Lihat tuh. Ini sebentar aja kayaknya prosesnya ya Pak? Ya, sebentar. Lihat, udah baru keluar asap-asapnya nih. Nah, ini dikirap atau dibalik. Jadi memang proses baliknya ini satu kali ya, Bah? Kalau tadi waktu pas pertama kali baunya masih bau getah kalau menurut saya. Tapi ini, iya, udah wangi. Daun teh terbaik yang telah didiamkan seharian disangrai ke dalam kuali tembaga besar sekitar 30 menit. Panas dari tembaga mampu mempercepat penguapan air dan getah dari daun teh. Ini susah. Kelihatannya gampang ya, Bah? Padahal pas diginiin tuh berat. Rangkaian pembuatan teh kejek berakhir pada proses penyortiran. Kualitas teh dinilai dari kebersihan dan campuran teh. Daun pucuk muda merupakan kualitas terbaik dari teh kejek. Wah, makasih. Enak.